Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal ngajakin teman-teman semua buat ke fakultas tercinta, yaitu Fakultas Keperawatan. Buat yang belum tahu, Fakultas Keperawatan adalah salah satu fakultas yang berada di Universitas Airlangga, terutama di kampus C. Nah, FKP ini juga terhitung 3 fakultas termuda yang ada di UNER. Setelah 9 bulan aku profesi dan jarang banget ke kampus, terus juga kegiatan di kampus kan dibatasi ya karena adanya pandemi Covid. Mungkin juga baru aktif offline itu baru Maret atau Februari tahun ini 2022. Nah, kebetulan hari ini aku lagi ada urusan, jadi aku pengen ngajakin teman-teman semuanya buat faculty tour ke Fakultas Keperawatan. Jadi ada apa aja ya kira-kira di sana? Mari kita lihat bersama. Oh iya, by the way, aku sekarang lagi di balkon asramaku. Jadi, kalau kalian melihat gedung kembar itu adalah fakultas. Fakultas apa? Nanti akan aku kasih tahu. Mungkin nanti aku juga akan kampus tour ya kalau ada waktu, insya Allah. Nah, jadi ini nanti kita akan berjalan lewat sana, terus sampai ke sana. Nah, kalau kalian lihat gedung yang warna abu-abu itu adalah rumah sakit UNER. Nah, ada yang genteng ini itu tuh fakultasku. Jadi fakultas keperawatan tuh emang diapit sama rumah sakit Universitas Airlangga. Jadi kita nanti akan ke sana. Oh iya, dari sini teman-teman juga bisa lihat loh, kampus B itu yang ada ujung runcing itu adalah Syariah Tower yang ada di kampus B. Jadi pemandangannya bagus banget ya. Mari kita berangkat. Dan kita sampai di fakultas tercinta kita, Fakultas Keperawatan. Ntar mau nyebrang dulu. Tada! Dan kita udah sampai di Fakultas Keperawatan. Jadi ini adalah lobi depannya, pintu utamanya. Di lantai dasarnya itu ada ruang administrasi, wadek, dekan, kemahasiswaan dan lain-lain gitu. Jadi pintu ini sebenarnya terbatas kecuali mau ke lantai 2 di gedung pertemuan bersama. Lalu ada juga di pintu barat dan ada juga di pintu timur. Nah, ini adalah pintu yang digunakan untuk masuk ke ruang-ruang perkuliahan. Nanti aku tunjukin ya. Oke, sekarang kita ada di lantai 2 gedung utama, yaitu di lobi tengah. Di sini ada ruang dosen keperawatan maternitas dan anak. Terus ada ruang kuliah juga. Namanya ruang Florence Nightingale. Nah, jadi semua ruangan di fakultasku ini nama-nama tokoh-tokoh perawat yang terkenal. Kita lanjut ke gedung sebelah timur. Ada apa aja di sana? Nah, uniknya di fakultasku itu ada ini jembatan. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghubungkan antara fakultas dengan rumah sakit, karena kita kan banyak sekali praktek di rumah sakit UNER ya. Tapi akhirnya terbengkalai karena faktor keamanan. Maksudnya orang itu bisa dengan mudah lalu lalang gitu kan. Dan kita juga nggak tahu siapa aja dia, apakah dia mahasiswa atau bukan. Jadi akhirnya tidak digunakan. Itu yang atas, terus yang di bawahnya itu ada ruangan, itu adalah ruangan administrasi. Terus kita lihat di bawah. Nah, di sepanjang jalan di bawah ini tuh ada ini tempat duduk buat mahasiswa. Biasanya kalau misalkan habis kuliah atau mau persiapan responsi, praktikum, kita duduk-duduk di situ karena kursinya tuh banyak kan. Di situ juga wifi-nya kenceng. Jadi kalau misalkan pas offline gitu rame banget, pasti bakal berebutan tempat duduk di situ. Di depan itu adalah rumah sakit Universitas Airlangga. Nah, di situ di lantai 2 sama lantai 3
gedung timur itu ada berbagai macam kelas dan juga ruang praktikum. Jadi yang di lantai 2 ini lebih ke lab ya. Ada lab keperawatan jiwa, ada lab keperawatan komunitas, gerontik, itu ada di sini. Terus yang di atas ini kelas-kelas. Di sini ada 3 kelas, ada ruang The Orep, ada SC Roy, sama yang pojok itu ya ampun aku lupa. Ya pokoknya ada kelas di sini, kelasnya cukup besar yang di gedung timur ini, jadi cukup banyak menampung mahasiswa. Lalu ada fakta lain juga dari fakultasku, fun fact sih. Jadi di fakultasku setiap kita naik tangga itu pasti akan ada kaca. Kenapa? Karena kita sebagai seorang perawat harus dituntut untuk tampil rapi supaya kita berhubungan dengan klien itu nyaman gitu kan. Terus di fakultas keperawatan ini nggak boleh pakai jeans, pakai kaos, pakai pakaian yang pendek-pendek ketika kuliah. Jadi kita harus penampilan rapi yang menunjukkan bahwa kita profesional. Jadi kalian bakal nemu kaca setiap naik di tangga-tangga buat lihat apakah diriku sudah rapi hari ini. Sekarang kita turun di lantai dasar yang gedung timur yang tadi nih. Nah, di sana ini adalah lab-lab sama ruang S2, S3 dan juga spesialis. Jadi di sini itu banyak sekali ya ruang-ruangannya. Ini ada lab keperawatan dasar. Ini biasanya rame banget nih kalau misalkan praktikum. Terus kita ke sana. Nah, ini ruang S2 dan di sana juga ruang S3. Terus di sana ada lapangan. Tahu nggak sih di sana tuh kalau kita foto tuh estetik banget, beneran. Salah satu tempat yang estetik di fakultasku. Nah, ini jembatan yang tadi. Itu yang bawah itu ruang arsip, terus yang atas adalah jembatan yang tidak jadi dihubungkan dengan rumah sakit. Jadi kalau teman-teman mampir ke fakultas keperawatan jangan lupa buat foto di salah satu spot foto yang fenomenal ini. Karena anak keperawatan ya fotonya juga di rumah sakit. Sekarang kita lanjut ke gedung yang sebelah barat. Nah, gedung barat ini juga ada 3 lantai. Yang di bawah ini kan aku tadi udah bilang ya kalau di sini tuh banyak banget tempat duduk buat mahasiswa kalau misalkan ngerjain tugas bareng, makan ataupun yang lainnya. Nah, di lantai bawah ini itu di situ ada laboratorium kritis. Di situ ada perpustakaan dan yang sebelah sana ada ruang dosen keperawatan kritis. Nah, di lantai 2 itu ada ruang-ruang kelas lagi dan juga lab. Di lantai 2 itu ada ruang kelas medical bedah, lalu juga ada lab medical bedah. Yang di atas itu ada lab maternitas, ada lab anak, dan juga ada kelas, ada 2 Medline. Yang di lantai 2 ini ada 3. Nah, ini aku tunjukin sekilas, ini adalah salah satu laboratorium. Ini bukan laboratoriumnya, ini kayak tempat penyimpanan alatnya gitu untuk laboratorium kritis. Nah, jadi banyak banget alat-alat instrumen yang kita gunain biasanya waktu praktikum, waktu OSCE, waktu pembelajaran dan juga yang lain-lainnya. Dan alat-alatnya ini mahal semuanya, ada yang sampai MM-an. Jadi ketika kita praktek itu benar-benar harus hati-hati supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa menggunakannya lagi dan ilmunya dapat diperoleh oleh semuanya, seperti itu. Nah, di sebelahnya itu, di sana ini ada laboratoriumnya, tapi aku nggak berani masuk soalnya ada yang praktikum. Di lab-lab yang lain juga sepertinya lagi digunakan buat praktikum. Oke, jadi teman-teman tadi udah sedikit nih aku lihatin tentang fakultas keperawatan. Sebenarnya itu banyak banget ruangan-ruangan yang bagus gitu kan. Cuma beberapa ada yang masih digunakan untuk perkuliahan dan juga ada yang masih digunakan untuk praktikum. Nah, walaupun tadi teman-teman lihat kelasnya di sini itu banyak banget, tapi mahasiswanya juga banyak banget teman-teman, gak cuma S1 aja. Di S1 pun ada 2, ada S1 yang reguler yaitu yang dari SMA langsung lanjut ke keperawatan, ataupun yang S1 alih jenis kayak gitu, yaitu teman-teman yang dari D3 lanjut buat mengambil S1 keperawatan dan juga nurse. Nah, selain itu juga ada teman-teman dari S2, S3 dan juga keperawatan spesialis. Jadi mahasiswanya juga banyak, makanya kelasnya banyak banget.
Sekarang aku mau ngajak teman-teman semuanya buat ke perpustakaan yang ada di fakultasku. Cukup lengkap koleksinya dan juga sangat bermanfaat ketika teman-teman lagi nyusun skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian yang lainnya. Dan juga di fakultasku, bukan di fakultas aja sih, di Universitas Airlangga ini teman-teman difasilitasi buat akses gratis ke Scopus. Jadi sangat bermanfaat. Halo semuanya, sekarang aku udah balik lagi ke asrama. Jadi tadi baterai HP ku habis, soalnya banyak dibuat untuk melakukan sesuatu gitulah ya. Terus sama buat nge-shoot juga. Jadi tadi beberapa part dari fakultasku udah aku record, udah aku rekam. Semoga temen-temen suka dengan video yang aku buat tentang faculty tour ini. Dan buat teman-teman atau adik-adik mungkin yang mau masuk ke fakultas keperawatan, jadi bisa lebih tahu terlebih dahulu fakultas keperawatan itu kayak gimana sih, apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi itu, semoga kalian sehat selalu ya semuanya. Jangan bosan-bosan lihat videoku. Kalau kalian punya ide aku mau bikin video seperti apa, tulis di kolom komentar. Dadah semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.